A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi beserta keluarga yang suci, para sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir masa. Alhamdulillah wa syukurillah di awal bulan Dzulhijjah dan masih suasana Idul Adha, kami dari Majelis Ilmu Az-Zahra mengucapkan selamat Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini kita sudah mulai lagi untuk kajian dan alhamdulillah di awal bulan Dzulhijjah ini Ustadz Muhammad Rusli Malik berkenan untuk mengisi kajiannya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Dan tema yang akan beliau sampaikan terbang bersama Ali setelah mengorbankan darah dan daging. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita akan langsung serahkan kepada Ustadz untuk memulai kajiannya. Kajiannya 1 jam Ustadz, nanti mohon diberi waktu untuk tanya jawab. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Najil Faisakhin Kharaja. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Jemaah sekalian, seperti mana kita ketahui bahwa di dalam Islam kita ini di bulan Dzulhijjah ada 2 peristiwa penting. Yang pertama adalah Idul Kurban yang dirangkaikan dengan haji dan kurban. Kemudian yang satunya lagi adalah peristiwa Ghadir Khum. Jadi sekitar 1 minggu setelah peristiwa Idul Adha, peristiwa haji, maka kemudian lahirlah peristiwa Ghadir Khum. Karena Ghadir Khum ini terjadi pada saat Nabi meninggalkan Mekah, kembali ke Madinah, lalu di perjalanan kemudian diminta untuk berhenti di suatu tempat untuk menyampaikan pelanjut dan penerus risalah beliau. Itulah sebabnya pada kesempatan kali ini tema kita sebut terbang bersama Ali setelah mengorbankan darah dan daging kita. Mari kita masuk ke screen untuk mengikuti materi kita lembar demi lembar. Jadi materi kita malam hari ini, pagi ini adalah terbang bersama Ali setelah mengorbankan darah dan daging. Karena nanti kita temukan ayatnya dan terkenal kalau di peristiwa Idul Adha, ayat yang ada dalam surat Al-Hajj, Haji, bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya. Darah dan daging kita korbankan supaya kita bisa terbang bersama dengan kendaraan takwa. Dan takwa itu dalam Al-Quran atau dalam
doa yang sering kita baca juga, kita minta supaya menjadi pun terkemuka di dalam bertakwa. Ya. Kita juga minta supaya kita diwafatkan bersama dengan al-abrar, tawaffana ma'al abrar. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya bersama dengan orang-orang suci, dan orang suci itu tidak boleh berdasarkan klaim sepihak, harus berdasarkan penunjukan dari orang suci sebelumnya. Orang suci ini harus dipilih oleh Allah SWT berdasarkan sebuah mujizat. Mujizatnya terutama adalah berkenaan dengan kitab suci. Karena kalau ada orang yang kepadanya mereka menerima wahyu, itu pasti mujizat. Karena ini bukan sembarang manusia. Dan kitab suci sebagai mujizat harus terbuka untuk dibaca, dikritik, dan diverifikasi oleh seluruh manusia. Mari kita memulai materi kita, dan kita mulai dari sebuah hadis. Ini adalah hadis yang kita kasih judul perbandingan salat dan kurban. Ini hadis dari Nabi. Ya, sini dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama masalul muhajjir ila sholati kamathalil ladzi yuhdil badanah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang bersegera, muhajir ini orang bersegera pergi menunaikan salat, kamathalil ladzi yuhdi, maksudnya begitu masuk waktunya. Orang yang segera menunaikan salatnya, begitu salat masuk, kamathalil ladzi yuhdil badanah. Perumpamanya sama dengan orang yang mengorbankan. Yuhdi itu mengorbankan. Hewan kurban namanya hadiyu, ya. Mengorbankan al-badana, yaitu onta. Jadi begitu dengar azan atau kalau dengar waktu sholat, atau tahu waktu sholat masuk, maka bersegera pergi sholat, itu nilainya sama dengan mengorbankan seekor onta. Summalladzi ala ithrihi kalladzi yuhdi al-baqarah. Kemudian orang yang mengikutinya dari belakang, maksudnya menyusul, kalladzi yuhdil baqarah, sama dengan orang yang mengorbankan seekor sapi. Tsummalladzi ala ithrihi, kemudian orang yang mengikutinya di belakang, kalladzi, seperti yuhdi al-kabash, sama dengan orang yang mengorbankan satu ekor kambing. Tsummalladzi ala ithrihi kalladzi yuhdi ad-dajaja. Kemudian orang yang mengikutinya lagi dari belakang, kalladzi, seperti orang yang mengorbankan ad-dajaja, seekor ayam. Tsummalladzi ala ithrihi kalladzi yuhdi al-baidah. Kemudian orang yang mengikutinya dari belakang sama dengan orang yang mengorbankan satu butir telur. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari hadis ini, yaitu bahwa ada gradasi sebetulnya berdasarkan pengorbanan. Kenapa? Karena kita tahu salat itu adalah tiangnya agama. As-salatu aimaduddin atau as-salatu amududdin. Salat itu tiangnya agama. Jadi salat adalah tiangnya agama. Ya. Dikatakan siapa yang melaksanakan salatnya sama dengan menegakkan agamanya. Man aqama shalah, siapa menegakkan salatnya, man aqama faqad aqama din, sungguh menegakkan agama. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkannya, faqad hadam din, sungguh meruntuhkan agamanya. Salat juga disebutkan paling sering di dalam Al-Quran daripada yang lain. Seperti misalnya haji hanya 1-2 kali. Puasa bahkan kita temukan hanya dalam surat Al-Baqarah saja. Jadi yang banyak itu adalah salat. Maka salat ini adalah pertama, diwajibkan 5 kali sehari semalam. Puasa cuma sekali dalam 1 tahun. Haji cuma sekali dalam seumur hidup. Zakat hanya sekali dalam 1 kali panen kalau dia zakat tumbuh-tumbuhan, dan 1 kali 1 tahun kalau dia zakat emas atau harta. Nah, jadi salat 5 kali. Tetapi yang menarik adalah yang dijadikan sebagai perbandingan di sini adalah berkorban. Yaitu orang yang begitu tahu waktu salat masuk segera salat, maka sama dengan mengorbankan 1 ekor onta.
Dan kita tahu mengorbankan satu ekor onta itu berarti korbannya besar sekali. Maksudnya lapang dadanya, cinta dunianya hampir tidak ada. Kenapa? Karena satu ekor onta itu harganya mahal sekali. Satu ekor onta itu lebih mahal daripada sapi-sapi limusin yang ada sekarang, yang mungkin sampai 800 sampai 1,2 ton misalnya. 400 kilo sampai 1,2 ton. Onta lebih mahal. Baru kemudian setelah itu baru dibawanya yang beberapa saat kemudian baru sholat sama dengan mengorbankan satu ekor sapi. Begitulah seterusnya bergradasi sampai satu ekor telur. Jadi satu ekor telur ini anggaplah dia melakukan sholat menjelang waktu sholat sudah habis. Nah, jadi intinya adalah kalau sholat itu adalah mi'raj, terbang, itu mi'raj itu kan bahasa Arab, bahasa kitanya terbang. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Sholat itu adalah sayapnya orang beriman untuk terbang sampai kepada Allah, maka kemampuannya untuk sampai kepada Allah itu bergradasi sesuai dengan nilai pengorbanannya atau sesuai dengan nilai darah dan daging yang dikorbankannya. Semakin besar cinta dunianya dikorbankan, semakin dekat kepada Allah SWT, dibawa terbang bersama dengan sholatnya. Hadis riwayat Nasai. Kita lihat misalnya ayat berikut ini. Ini surat Haji ayat 32. Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah." Begitulah demikianlah wa man yu'azzim, siapa yang yu'azzim, mengagungkan, memuliakan sya'airallah, syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sungguhnya min taqwal qulub, bagian daripada takwa hatinya. Jadi tanda orang itu bertakwa adalah memuliakan syiar-syiar Allah. Dan kita nanti lihat di ayat-ayat selanjutnya bahwa berkorban itu darah dan dagingnya tidak sampai kepada Allah, yang sampai adalah takwanya. Nanti ada ayat yang berbunyi lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Taqwa minkum. Jadi sekali-sekali tidak sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya, dima'uha, darahnya. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa, takwanya. Nah, takwa itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, syiar Allah ini tidak boleh kita bebas menerjemahkannya atau memahaminya. Syiar Allah itu harus berdasarkan Al-Quran. Karena kalau syiar Allah kita menerjemahkannya secara bebas, nanti ini bisa jadi fatal, bisa menjadi gangguan sosial. Kita membuat menara tinggi-tinggi, ya, kemudian membuat toa banyak, alasannya syiar Allah. Akhirnya kemudian mengganggu. Bayangkan kalau di sekitar kita ada 20 masjid menggunakan menara tinggi-tinggi dan pakai toa yang gede-gede. Baru kemudian membaca Al-Quran atau selawatan jauh sebelum waktu salat. Setelah salat, qamatnya juga pakai toa. Baca Al-Qurannya juga waktu salat pakai toa. Wiridan-wiridannya pakai toa. Habis itu ceramah pakai toa keluar. Dapat kita bayangkan. Jadi kita tidak bisa mengartikan itu sebagai syiar Allah. Ya, syiar Allah itu harus berdasarkan pengertian Al-Quran sendiri. Tidak boleh berdasarkan pengertian kita. Itu syiar Allah namanya. Nah, karena ini penting sekali. Sangat-sangat penting. Karena berkaitan dengan pernyataan Allah. Begitulah siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, maka tanda itu adalah tanda yang jelas bagi ketakwaan hatinya. Min taqwal qulub. Jadi harus kita camkan. Kemudian ayat berikutnya. Kita loncat ke 36. Wal budana, dan onta itu. Tadi kita sudah temukan di hadis kata budana. Ya. Al budana dan onta itu, ja'alnaha, kami jadikan, lakum bagi kalian, min syairillah, bagian daripada syiar-syiar Allah. Lakum, untuk kalian. 2 kali lakumnya. Ja'alnaha lakum, min syairillah, lakum. Jadi penekanannya adalah bahwa ini adalah untuk kalian. Jadi ini bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi, tapi untuk kalian, kata ayat ini. Min sya'rillahi lakum. Fiha khairun, di dalamnya banyak kebaikan. Fadhkuru ismallahi alaiha sawafa. Maka sebutlah nama Allah padanya.
pada saat melakukan pengorbanan itu, mengorbankan onta ini, sawafa, ketika sedang akan disembelih, ketika siap disembelih, sawafa, ketika siap untuk disembelih. Jadi bacalah nama Allah, bertakbirlah. Tapi intinya di sini adalah fadhkurus Allah, sebutlah nama Allah. Ini sama dengan dalam kata basmalah. Kalau kita membacakan biismillah, ini sama, ada ismullah di sini. Jadi bukan billah. Kalau kita mengucapkan la haula, itu billah. La haula wala quwata illa billah. Itu billah. Tapi di sini ismillah atau ismullah. Fadhkurusmallahi, maka sebutlah nama Allah. Nama Allah itu siapa? Nama Allah itu adalah orang sebetulnya. Memang ada nama Allah seperti Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetapi nama itu menjadi tidak bermakna kalau tidak ada wujudnya. Nama hanya sebagai nama tidak bermakna kalau tidak ada wujudnya, tidak ada hidupnya. Nah, dicontohkan dalam Al-Quran, Adam itu adalah nama Allah. Ketika Allah mengatakan, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan, mentransfer nama-namanya ke dalam diri Adam. Sehingga Adam sebagai manusia merupakan jelmaan, tajalli, manifestasi daripada nama Allah. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nah, begitu ya di sini, wadhkurusmallahi alaiha sawaf. Karena tadi di atas disebutkan bertakwa. Takwa itu hanya bermakna kalau ada orang yang bertakwa. Takwa itu ada kalau ada orang yang bertakwa. Kekayaan itu ada kalau ada orang kaya. Tidak ada makna kekayaan kalau tidak ada orang kaya. Kata kekayaan justru diambil dari adanya realitas bahwa ada orang kaya. Kebodohan diambil karena ada orang yang bodoh. Kecerdasan diambil karena ada orang yang cerdas. Kata kecerdasan tidak akan muncul sebagai sebuah kata kalau tidak ada orang cerdas. Kata kebodohan tidak akan muncul sebagai sebuah kata kalau tidak ada orang yang bodoh. Ya. Begitulah seterusnya, pasti ada orangnya. Karena oranglah yang menjadi sumber dari segala bentuk-bentuk kata. Jadi ketika kita membuat kata, pasti munculnya dari orang. Ya. Faidha wajabat junubuha, apabila sudah mati, fakulu minha, maka makanlah daripadanya. Wat'imu al-qani'a wal mu'tar, dan berikan jugalah kepada orang-orang yang qani, yang butuh, wal mu'tar, dan meminta. Ya. Al-qani yang butuh dan tapi tidak meminta, yang kedua wal mu'tar, dan minta, datang meminta. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah kami mudahkan onta, sapi yang besar, jauh lebih besar daripada kalian, untuk kalian sembelih. Kenapa? Karena kalian lebih mulia dari mereka. Maka harus bersyukur sebagai manusia. Jadi kata-kata la'allakum tashkurun di sini, hendaklah kalian bersyukur sebagai manusia. Tidak ada manusia bagaimanapun bagaimanapun gemuknya, bagaimanapun obesitasnya mencapai 1,2 ton. Tapi ada sapi yang mencapai 1,2 ton. Itu sapi, bagaimana dengan onta? Ya. Tetapi walaupun sapinya 1,2 ton, kok bisa ditaklukkan oleh manusia, disembelih dengan gampang. Kenapa? Karena manusia lebih mulia daripada sapi. Jadi kemuliaan manusia bukan pada tubuhnya. Karena kalau dari tubuhnya, manusia jauh lebih ringan daripada onta, daripada sapi. Manusia itu ya 100 kilo jarang, kebanyakan 70-80 kilo. Tapi onta atau sapi ada sampai 1,2 ton, luar biasa. Tapi kenapa bisa ditaklukkan, disembelih oleh manusia, bahkan dimakan? Karena manusia itu kemuliaannya bukan terletak pada tubuhnya, tapi pada kalbunya. Dan kalbu itu kemuliaannya terkenal pada takwanya. Takwal qulub min takwal qulub. Ya. Jadi terletak pada takwanya. Jadi kita sudah dari sini bahwa al-budan itu, onta itu adalah syiar Allah untuk mengingatkan satu, kemuliaan kita sebagai manusia. Yang kedua, onta ini karena dikaitkan dengan korban, mengingatkan kita kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang rela mengorbankan dirinya demi permintaan kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk sampai pada tingkat dicintai Allah dan mencintainya tidak gampang. Harus rela mengorbankan apapun juga. Ya. Tidak boleh kita
datang kepada Allah sambil berdagang, bertransaksi. Kita tidak bisa mendekati Allah dengan pendekatan transaksional. Kita harus datang kepada Allah justru dengan mengorbankan. Karena kita kepada Allah itu dalam mencintai, definisi cinta itu adalah relanya yang mencinta mengorbankan apa yang ada pada dirinya kepada yang dicintainya. Jadi kalau ada orang yang mengaku berbicara agama, tapi tidak rela mengorbankan apa yang ada pada dirinya demi yang dicintai itu Allah, maka itu adalah omong kosong. Itu pasti penjual agama. Itu yang disebut dengan menggunakan agama sebagai alat transaksional belaka saja. Ini kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Allah berfirman, Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah itu, kita tahu Safa dan Marwah itu dua bukit. Di antara bukit itulah orang bersa'i, berlari-lari kecil. Ya, jaraknya kurang lebih 700 atau 800 meter, ya katakanlah sekilo. Jadi jaraknya segitu, lari-lari kecil sebanyak 7 kali. Ya, mondar-mandir. Nah, situ dikatakan innas safa wal marwata, sungguhnya Safa dan Marwah itu min syairillah, bagian daripada syiar Allah. Sudah dua kita temukan. Satu tadi adalah onta. Bukan toa, onta. Onta itu adalah syiar Allah. Kenapa onta syiar Allah? Karena onta itu secara umum adalah telah kita siap korbankan tadi. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk takarrub, untuk bertakwa. Yang kedua, onta itu adalah mengingatkan kita kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi ini mengingatkan kita kepada insan suci, manusia suci, yang rela mengorbankan apa yang ada pada dirinya demi kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Safa dan Marwah adalah mengingatkan kita kepada Hajar, ibu daripada Ismail, istri daripada Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Safa itu cuma bukit, batu. Marwah bukit, batu. Tapi disebut syiar Allah. Kenapa? Bukan batunya terutama, tetapi ada jejak di sana. Yaitu ada manusia suci di sana. Jadi kalau jejaknya saja, asarnya saja menjadi syiar-syiar Allah, bagaimana pula dengan orangnya? Bagaimana dengan Ibrahim? Bagaimana dengan Ismail? Bagaimana dengan Hajar? Tidak ada onta yang disebut dengan misyairillah kalau seandainya tidak ada Nabi Ibrahim dan Ismail. Tidak ada Safa dan Marwah disebut dengan misyairillah kalau tidak ada Hajar. Jadi syiar Allah itu mengingatkan kita kepada siapa? Manusia suci, insan suci, bukan toa, bukan menara masjid. Ya. Apalagi drum disimpan di tengah jalan untuk meminta-minta uang, membangun masjid. Jadi syiar Allah itu mengingatkan orang kepada insan suci, manusia suci. Ya. Jadi ini tidak bisa kita tidak bisa reduksi makna ini. Kita tidak bisa menghilangkan atau menurunkan maknanya dengan syiar Allah itu hanya sekedar pakai baju koko itu syiar Allah, bukan. Syiar Allah itu berkaitan dengan manusia suci. Pilihan Allah semuanya, Al-Mustafa, Al-Mukhtar. Ya. Waktu ayat ini turun, ketika disebut syiar Allah, Nabi pertama kali berumroh setelah terusir dari Mekah. Ketika sampai di sana, ternyata di sana masih banyak patung-patung, terutama di Safa dan Marwah masih ada patung. Banyak sahabat Nabi yang dari Madinah enggan sa'i di sana dengan alasan kan ada patung. Sa'i kita tidak diterima. Ini sama dengan musyrik. Mereka ingin menggurui Nabi. Tapi Nabi melalui ayat ini mengatakan tidak. Syiar Allah itu tidak bisa diruntuhkan hanya dengan adanya patung di sana. Ya. Patung itu artinya apa? Dipilih oleh manusia, bukan dipilih oleh Allah. Jadi pilihan manusia tidak bisa meruntuhkan, tidak bisa mendelegitimate pilihan Allah. Inna safa wal marwata min syairillah. Faman hajjal baita, maka siapa yang berhaji ke Baitullah. Awit tamar atau berumrah. Fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Maka tidak ada dosa baginya untuk tawaf. Maksudnya sa'i di antara keduanya. Walaupun di dalam keduanya ada patung besar. Di Safa ada patung, di Marwah ada patung. Tapi patung-patung itu tidak mengurangi nilai Safa Marwah sebagai syiar-syiar Allah. Waman tatawwa khairan, siapa yang dengan sukarela melakukan kebaikan,
yaitu tentu adalah umroh, fa innallaha syakirun alim. Maka Allah pasti akan menerimanya karena Allah itu Maha mengetahui. Kita kembali ke surat kita pindah ke surat Al-Maidah. Juga ada syiar di sini. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la tuhillu sya'airillah. Kalian tidak boleh melanggar syiar-syiar Allah. Nah, syiar Allah tadi cuma 2 disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita searching Al-Quran pakai syiar, sya'airillah itu cuma 2 kita temukan. Ya. Cuma Al-Budan tadi, hewan yang mau dikorbankan untuk Idul Adha, Idul Kurban, dan Safa dan Marwah. Nah, Allah mengatakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tuhillu sya'airillah. Kalian tidak boleh melanggar syiar-syiar Allah. Jangan karena di sana ada patung, lantas kamu tidak mau tawaf di Safa dan Marwah. Kenapa? Karena patung-patung itu walaupun buatan manusia, pilihan manusia, tidak meruntuhkan, tidak mendelegitimasi, tidak mereduksi makna Safa Marwah sebagai syiar Allah. Melanggar syiar Allah sama dengan melanggar bulan-bulan haram. Wala syahral haram. Kita tahu syahrul haram ini juga dari Allah. Ya, ini kita bisa temukan dalam surat At-Taubah ayat 36. Ya, jadi walal hadiah, hadyu, hewan yang siap dikorbankan. Ya. Walal qalaid, begitu juga tidak boleh juga melanggar qalaid. Qalaid itu adalah hewan yang dipelihara beberapa saat sebelum Idul Adha dikasih tanda. Wala amin al-baita, tidak boleh juga mengganggu keamanan Baitullah. Ya, wala amin al-baital haram. Jadi artinya apa? Ya, namanya syiar Allah itu adalah berkaitan dengan kesucian Masjidil Haram. Di sana ada bulan-bulan haram, bulannya Allah. Di sana juga ada hewan hadyu. Al-Qalaid juga adalah hewan hadyu. Ya. Kemudian keamanan Baitul Haram, Baitullah. Nah, jadi siapa yang melanggar syiar Allah sama dengan merusak semuanya. Ya. Sama dengan merusak semuanya. Apa arti merusak semuanya? Boleh jadi tetap orang berhaji. Boleh jadi tetap orang memasuki Syahrul Haram, bulan haram. Boleh jadi orang tetap datang ke musala atau ke lapangan untuk menunaikan salat Idul Adha, tetapi nilainya tetap sudah tidak ada. Nilainya sudah tidak ada. Ketika tidak dijadikan itu sebagai instrumen alat untuk melakukan pemulihan terhadap syiar-syiar Allah. Kita kembali ke surat Haji, surat 22 ayat 37. Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Sekali-sekali kata Allah, lan itu kita artikan sekali-sekali. Yanalallah, tidak akan sampai kepada Allah. Jadi sama sekali tidak akan sampai kepada Allah. Luhumuha, dagingnya hewan kurban. Wala dima'uha, juga darahnya hewan kurban. Walakin akan tetapi yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Jadi yang sampai adalah at-taqwa minkum, takwa di antara kalian. Ya, jadi kita lihat takwanya sampai. Apa sebabnya tadi? Kita sudah lihat bahwa wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Maka itu adalah bagian daripada ketakwaan hatinya. Dzalika sakharaha lakum, diulangi lagi. Begitulah kami, kata Allah, Allah memberikan kepada kalian kemudahan untuk menundukkan hewan ternak itu untuk kalian, untuk menunjukkan bahwa kemuliaan kalian manusia bukan pada tubuhnya, bukan pada dagingnya, bukan pada darahnya, tetapi pada takwanya. Apa itu takwa? Membesarkan Allah, bukan membesarkan ego, bukan membesarkan diri, bukan membesarkan kemampuan keahlian kita. Litukabbirullah, mengagungkan, membesarkan Allah. Litukabbirullah ala ma hadakum. Kata-kata litukabbirah untuk membesarkan Allah atas apa yang Allah berikan kepada kalian dalam bentuk akal pikiran. Hadakum di sini Allah memandu kalian dengan akal pikiran. Di surat Al-Insan dikatakan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami berikan hada kepada manusia, yaitu akal pikiran,
maka manusia terserah, imma syakira wa imma kafura. Apakah mau menggunakannya dengan cara yang benar atau tidak, itu terserah. Tapi setiap pilihan ada akibatnya. Wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita sudah mulai melihat bahwa pentingnya pengorbanan, ya, mengorbankan. Mengorbankan apa? Ini ya, mengorbankan daging dan darah. Daging dan darah kita artikan tubuh kita. Mengorbankan kita adalah badan kita. Demi apa? Demi ketakwaan. Jadi inti ketakwaan artinya apa? Adalah ketuhanan. Inti ketuhanan apa? Kemanusiaan. Jadi inti ketuhanan adalah kemanusiaan. Sudah benar itu, setelah ketuhanan adalah kemanusiaan juga harus ada. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu hanya ada apabila ada ketakwaan, ada ketuhanan. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Bagaimana kira-kira penilaian? Bagaimana kira-kira perasaan Bapak Ibu secara manusiawi? Kita tidak usah bicara dulu tentang Islam. Kita bicara tentang kemanusiaan. Ketika ada orang jutaan, anak-anak, perempuan, orang-orang tidak mampu, yang telah habis rumahnya dibombardir. Tidak ada tempat berlindung kecuali tenda-tenda yang juga setiap saat bisa dirudal. Sudah berhari-hari mereka tidak ada akses terhadap makanan. Air tidak ada, makanan tidak ada. Mereka hidup benar-benar seadanya. Anak-anak kurus kerempeng, malnutrisi, tidak ada akses makanan. Dan itu jutaan, penduduk Gaza sekitar 2 juta orang. Yang meninggal sekitar 50.000 orang, berarti masih ada sekitar 1.900.000 orang. Di sana kelaparan. Dan kebetulan lagi, mereka ini adalah orang yang bersyahadat kepada Allah. Salat menghadap ke kiblat. Ya. Mempersaksikan Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai Rasulnya. Tetapi di atas kepala mereka, di udara mereka, di langit mereka, lalu lalang orang pergi berhaji, mengorbankan puluhan juta uangnya, sementara mereka dibawa kelaparan. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, hati nuraninya di mana? Ya. Pertanyaannya sekarang ialah, siapa yang dilempar di jumrah sekarang hari ini? Hari ini orang masih melempar jumrah, yang hari yang ketiga. Jumrah Aqabah mana sebetulnya yang dilempar? Jumrah Wusta mana sebetulnya yang dilempar? Jumrah Jamarat mana yang dilempar sebetulnya? Ya. Dan uang-uang itu ujung-ujungnya digunakan Saudi untuk investasi 10.000 triliun US dollar, 10.000 miliar US dollar atau 1 triliun di Amerika Serikat. Yang setiap saat menyerang Israel dan terakhir memveto keputusan PBB yang ingin memaksa Israel untuk menghentikan ini. Ya. Saya tanya lagi kepada Bapak Ibu sekalian, apa makna haji kalau begini? Ya. Bukankah Allah mengatakan di sini tidak akan sampai kepada Allah darahnya, dagingnya, yang sampai adalah takwanya. Di manakah ketakwaan kita di situ? Ya. Bahkan ada orang berhaji membayar sampai 1 miliar. Haji furoda itu antara 300 juta sampai 1 miliar. Dan ada di 2.000-an orang dari Indonesia. Setelah itu tidak jadi pula. Ya. Begitu gampangnya umat Islam mengejar ritual-ritual, tetapi jemaah sekalian meninggalkan ketakwaan. Pertanyaannya adalah, yang kita besarkan sebetulnya Allah atau ego kita? Ya. Yang kita besarkan Allah, tanda ketakwaan kepada Allah adalah kemanusiaan. Bukankah Allah mengatakan tadi, kadzalika sakharaha lakum. Untuk apa? Litukabirullah, untuk membesarkan Allah. Bukan membesarkan ego. Bukan membesarkan diri kita, bahwa kita sudah berhaji pakai furoda 1 miliar. Suami istri 2 miliar. Bukan itu. Ya. Itu kita hanya minta dibesarkan diri kita oleh manusia, bahwa kita orang kaya, kita orang berduit. Padahal tujuannya apa? Litukabirullah ala ma hadakum. Membesarkan Allah. Sekali lagi kita tanya, terus bagaimana perasaan kita sebagai manusia? Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Kalau kita benar-benar beriman, Gaza tidak seperti itu. Allah mengatakan ini ayat 38.
Tadi kan 37 itu. Lan yanalallaha luhuma, itu ayat 37. Nah, 38 mengatakan inna Allah, sungguhnya Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang beriman. Orang beriman mana di sini? Artinya kolektif. Artinya kalau Gaza tidak dibela karena kita yang mengaku beriman sebetulnya tidak beriman. Karena Allah mengatakan inna Allah, sungguhnya Allah yudafi'u, pasti akan membela siapa? Anil ladzina amanu, orang beriman. Jadi haji dan umrah kita sekarang sudah seperti haji dan umrah sebelum Rasulullah dibi'tsah sebagai nabi. Hanya sekedar kultur, ritual belaka saja. Dia bukan lagi haji untuk mengejar ketakwaan ataukah untuk mengejar Allah melalui rumahnya. Bapak bisa bayangkan dalam keadaan Gaza seperti sekarang. Kemudian kita bergerak dari miqat, baru kemudian berkata labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, inilah aku datang. Apa kata kita kalau Allah mengatakan, kamu datang kepada saya sambil membiarkan umatku kelaparan, tersiksa, dibunuh, tercabik-cabik. Ya, kamu datang kepada saya. Apa bukti cintamu kepada saya? Berkata labbaik Allahumma labbaik. Ya. Allah mengatakan yang dibela itu adalah orang beriman. Jadi kalau tidak dibela berarti ini yang harus dipertanyakan. Karena jelas-jelas kata-kata Allah di sini. Ya. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Baru itu dan sungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang berkhianat. Bukankah yang terjadi sekarang pengkhianatan kita kepada saudara-saudara kita di Gaza? Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Kita sampai sekarang masih merasa senang pergi berumrah, berhaji dengan uang kita, sementara saudara kita di Gaza kelaparan. Dapat kita bayangkan kalau kita ada di tempat itu. Ya. Ini bukankah namanya pengkhianatan kepada kemanusiaan? Pengkhianatan kepada kemanusiaan berarti pengkhianatan kepada pengakuan iman kita. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang berkhianat lagi ingkar. Ya. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, minimal kalau kita tidak berhaji atau apa, minimal kita sekarang jangan meminta hajat-hajat pribadi kita. Mari kita minta selalu berdoa untuk Gaza dan Gaza. Mendoakan mereka agar mereka bisa keluar. Kalau kita merasa bisa terijabah doanya, kenapa tidak doa yang dijabah itu didoakan untuk saudara kita di Gaza supaya mereka keluar daripada malapetaka kemanusiaan terbesar di abad ini. Ya. Kasus Gaza sekarang sudah lebih parah daripada perang-perang dunia pertama dan kedua. Ya. Ini sudah menjadi pembicaraan di seluruh dunia, bahkan di PBB kemarin. Ya, semua anggota Dewan Keamanan sepakat untuk memaksa Israel untuk menghentikan ini. Tetapi yang memveto siapa? Amerika Serikat. Ya, lalu siapa yang menyimpan uangnya di Amerika Serikat? Arab Saudi. Ya. Dari mana uangnya Arab Saudi? Tentu mayoritasnya dari haji dan umroh. Ya. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau kita rajin berhaji dan umroh, siapa yang akan kita besarkan? Bukankah kita secara tidak langsung ikut ambil bagian di dalam membunuh saudara-saudara kita di Gaza melalui Israel yang didukung oleh Amerika yang melindungi Saudi Arabia. Ya. Ala inna awliya Allahi, ingatlah, catatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tanda wali Allah itu yang tidak ada ketakutan pada dirinya, tidak pernah bersedih hati, tidak takut ini, la khaufun alaihim, dan tidak pernah bersedih hati. Itu wali Allah. Jadi wali Allah itu bukan berdasarkan definisi kita. Kita tahu wali-wali Allah yang tidak pernah takut siapa yang terbukti misalnya dalam sejarah Nabi. Satu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia rela ditinggalkan di rumah seorang diri, Nabi yang dicintainya dibiarkan pergi tengah malam. Lalu Ali menempati tempatnya di sana. Ya. Dia tidak berkata, ya Rasulullah, kok sampai hati kau membiarkan aku di sini? Enggak berkata begitu. Ali dalam hal imannya kepada nabinya, dia berkata, sami'na wa ta'ana. Ali, saya harus berangkat malam ini. Mumpung mereka masih tidur di luar. Apa kata Ali? Siap. Seperti tentara, siap. Dan dia menempati tempat itu. Lalu Nabi meninggalkan Mekah
untuk menyelamatkan umat yang sudah ribuan ada di Madinah. Ya. Maka Ali yang pertaruhkan nyawa di sana. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, baru kemudian siapakah mereka ini aulia Allah seperti ini? Alladzina amanu, yaitu orang-orang beriman. Nah, ingat tadi kata-kata alladzina amanu di atas. Ya. Orang beriman itu adalah orang yang bertakwa hatinya. Jadi orang beriman itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan bertakwa. Jadi ayat ini menjelaskan tadi ayat surat Haji tadi. Jadi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah di sini adalah orang beriman dan bertakwa. Siapakah orang beriman yang dimaksud di sini? Kita lihat lagi di sini. Kita teruskan dulu 64 ya. Mereka itulah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Lahumul busyra, mereka itulah tadi yang aulia Allah, yang alladzina amanu wa hum yattaqun. Lahum, bagi mereka, al busyra, kabar gembira, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirat, dan di akhirat. La tabdila li kalimat. Ini tetap orang bisa membuat definisi tambahan sana sini, tapi ini tidak berubah. La tabdila li kalimatillah. Tidak akan berubah kalimat Allah ini. Dzalika huwal fawzul azim, itulah karunia kemenangan yang besar. Jadi ingat, kemenangan yang besar. Baru kemudian siapakah tadi wali Allah, yang jelas lagi di situ. Disebutkan di sini di surat Al-Maidah ayat 55. Ayat ini terkenal di masyarakat Islam, terutama di kalangan pecinta keluarga Nabi. Innama, kalau tadi kan ala, inna aulia, kalau sini innama, hanya saja. Waliyukum, wali kalian. Kalau aulia itu bentuk jamak dari wali. Ya. Karena nanti wali setelah Nabi kan ada beberapa, jadi jamak. Innama, hanya saja, sungguhnya. Waliyukum, wali kalian adalah satu, Allah. Wa rasuluhu, kata-kata rasul di sini ada domirnya di belakang, ada hu. Rasuluhu, rasulnya. Ya. Hanya saja wali Allah itu adalah, wali kalian adalah Allah dan rasulnya. Artinya rasul yang dipilih oleh Allah. Walladzina amanu, dan orang beriman tadi. Orang beriman apa? Pasti yang dipilih oleh rasul. Ya, ini berturut di sini. Ya, karena supaya konsisten rasuluhu harus juga orang beriman. Ya, cuma di sini tidak bisa disandar, tapi sudah jelas wawunya di sini. Ya. Wawunya di sini jelas, wataf. Jadi wali yang kalian adalah Allah. Allah di sini tidak punya wali karena dia menjadi pelaku di sini, wali kalian Allah. Terus kini wawunya kepada Allah, wawunya kepada Allah dan Rasul. Jadi innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu. Yaitu orang beriman. Alladzina yuqimunas shalah, yang sedang salat, wa yu'tunaz zakah, dan mengeluarkan zakatnya, cincinnya, wahum raqiun, ketika sedang rukuk. Ya. Kalau tadi di atas dikatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, seterusnya lahumul busyra. Nah, sekarang ayat berikutnya di mana? Wa may yatawalla, siapa yang berwilayah, siapa yang berwali kepada Allah, Rasulnya, dan orang beriman, yang tiga ini, fa inna hizbullah, barulah mereka sudah hizbullah, dan mereka akan menang. Fa inna hizballahi humul ghalibun, mereka adalah hizbullah dan mereka yang akan menang, al-ghalibun. Saya kira Mas Keser bahagia jelas ya arah anunya, runtutan-runtutannya ayat ini. Ya. Baru kemudian setelah itu ayat 67. Ya. Setelah selesai Idul Kurban, Idul Adha, dan juga haji. Ya. Ingat, selesainya haji itu pada tanggal 13 Zulhijjah. Karena itu adalah akhir daripada hari tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Terutama bagi mereka yang mengambil nafar akhir. Ya. Jadi selesai tanggal 13 Zulhijjah. Setelah itu Nabi tawaf wada, habis itu berjalan kembali ke Madinah. Dalam perjalanannya itu kira-kira 2-3 hari perjalanan, kira-kira tanggal 15-16 Zulhijjah, kemudian Nabi sampai di satu tempat namanya Ghadir Hum. Di tempat itulah kemudian turun ayat ini. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Di sini beliau dipanggil sebagai rasul. Kenapa? Karena berkaitan dengan risalah yang dibawanya.
yang namanya risalah harus berkelanjutan. Ingat, yang namanya nabi tidak berkelanjutan, tapi risalah berkelanjutan. Makanya berkaitan dengan Ali, Nabi dan Ali, Musa dan Harun, dikatakan kedudukanmu wahai Ali di sisiku sama dengan kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saya tidak ada nabi setelahku jadi nabi, tapi bukan rasul. Kalau ini berkaitan dengan kerasulan, artinya rasul itu membawa risalah. Rasul pembawa risalah itu boleh meninggal, tetapi risalahnya harus berkelanjutan. Dan risalah itu harus dibawa oleh orang yang dipilih oleh rasul. Ingat, karena rasul yang paling tahu siapa yang paling cocok meneruskan risalah tersebut. Ya ayo Rasul, wahai Rasul, balik sampaikan ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu min rabbik, dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukannya, fama ballagta risalatahu, berarti kamu tidak menyampaikan risalah. Tadi kita bicarakan risalah. Risalah ini terkait dengan Rasul. Ya, jadi ini, kalau ada Rasul, ada risalah. Nah, risalah ini harus berkelanjutan. Dan siapa yang melanjutkannya? Yang dipilih oleh Rasul. Maka ini katakan, ya ayo Rasul, balik sampaikan. Ya. Ma'unzil alaika, apa yang diturunkan kepadamu. Apa yang diturunkan kepada Nabi? Yaitu ayat 55 tadi. Innama waliyukum mullah. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimunas salat wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Itu dia, sampaikan. Dan ada ancaman. Wa illam taf'al. Ingat, kalau di tempat lain, di ayat lain, tidak pernah ada ancaman kepada Nabi. Coba kita baca perintah salat. Dalam surat Al-Isra ayat 8. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Itu tidak ada ancaman. Ya. Ditambah lagi ayat berikutnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyabasa rabbuka maqamah mahmuda. Itu tidak ada ancamannya. Ya. Tapi di sini ada ancaman. Wa illam tafal, kalau kamu tidak melakukan, fama ballagta risalatah, berarti risalah tidak sampai. Ya, dan seakan-akan Allah katakan ada orang yang tidak sepakat, ada orang yang menghalang-halangi untuk menyampaikan ini. Karena ini berkaitan dengan suksesi. Tapi Allah mengatakan mereka akan gagal melakukan misinya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan memelihara kamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Siapa kafir di sini? Bukan orang non-Islam, tetapi yang coba menghalang-halangi penyampaian risalah ini. Terakhir hadisnya. Ini peristiwa di Ghadir Qum tadi. Karena tadi adalah ayat yang turun di Ghadir Qum. Jadi, haddatsana Husain bin Muhammad wa Abu Nuaim al-Ma'na qala. Dan seterusnya, ujung-ujungnya dari mana? Kita lihat di sini. Jadi di sini dikatakan ini, qala jama'a Aliyun. Jadi di sini nih, an Abi Tufail, dari Abu Tufail, qala berkata. Jadi yang meriwayatkan Abu Tufail berkata, jama'a Aliyun radhiyallahu anhu ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Ali mengumpulkan manusia. Jamaah itu mengumpulkan. Mengumpulkan siapa? Anas, di sini manusia. Jadi Ali suatu hari mengumpulkan manusia. Firrahbati, di sebuah lapangan, bukan di dalam ruang tertutup, di sebuah lapangan. Firrahbati. Ada yang mengatakan ini adalah ketika dia ada di Kufah. Di Kufah itu masjidnya Nabi, di depannya itu ada tempat yang luas, rahbah namanya. Summa qala, kemudian Ali berkata, lahum, kepada mereka yang ada pada saat itu. Ansyudullaha kullam ri'in muslimin sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yauma Ghadir Qum ma sami'a. Saya bersumpah kepada kalian demi Allah, agar setiap orang di antara kalian muslim yang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, berkata, yauma Ghadir Qum, pada hari Ghadir Qum ini, yauma Ghadir Qum. Ini adalah yauma Ghadir Qum, ini Ghadir Qumnya di sini. Ghadir Qum, Ghadir Qum. Ini riwayat Imam Ahmad. Ini adalah riwayat Imam Ahmad ini. Ahmad. Jadi Ali berkata, saya bersumpah ini, saya menyumpah dengan nama Allah, agar setiap muslim di antara kalian yang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda pada hari Ghadir Qum.
hendaklah menyampaikan masami'ahu, apa yang didengarnya, masami'ah, apa yang didengar. Lama qama, maka tatkala Ali berdiri, maksudnya karena dia memberi syarat, yang mendengar, yang hadir darikum dan mendengarkan silakan berdiri juga. Faqama salasuna minan nas, maka berdirilah sekitar 30 orang. Waqala Abu Nuaim, bahkan Abu Nuaim berkata, faqama nasu katsirun, maka setelah itu berdiri lebih banyak lagi. Faqama nasun katsirun. Ya. Awalnya 30 orang, kemudian disusul oleh banyak lagi yang lain. Fasyahidu, mereka semuanya bersaksi, ya, mempersaksikan. Hina akhadahu, ketika akhadahu biadihi, ketika Rasulullah SAW memegang, mengambil biadihi, tangannya Ali. Jadi mereka semuanya mempersaksikan ketika bahwa Nabi pada saat itu memegang tangannya Ali, biadihi. Faqala linnasi, lalu Nabi berkata kepada manusia. Faqala di sini Nabi berkata linnasi, kepada manusia. Maksudnya kepada orang-orang yang ada di Ghadir Qum pada saat itu. Ata'lamuna anni aula bil mu'minina min anfusihim. Apakah kalian mengetahui bahwa saya ini lebih utama bagi orang mukmin daripada dirinya sendiri? Ini ada di dalam surat Al-Quran, ya, surat surat 33, surat Al-Ahzab. Apakah kalian sudah tahu? Kira-kira begitu. Apa kalian tahu bahwa saya sebagai nabi, kata Nabi di sini, lebih utama, ya, kalau dia orang beriman, daripada dirinya sendiri. Bagi orang mukmin, aku nabinya adalah lebih utama baginya daripada dirinya sendiri. Qalu, mereka semuanya menjawab, na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Qala, lalu kemudian Nabi berkata, sambil memegang tadi tangannya Ali, akhadahu biadihi. Sambil memegang tangannya Ali, akhadha biadihi. Ya. Sambil memegang tangannya Ali, ya, akhadha biadihi. Baru berkata, man kuntu maulahu. Man, siapa kuntu yang aku selama ini, maulahu, tempatnya berwali, berwilayah, maulanya. Fahadha, maka ini orang ini, yaitu Ali, maulahu, adalah maulanya. Allahumma ya Allah, wali man walahu. Lindungilah orang yang berwilayah kepadanya, wa'adin man adahu, dan musuhilah orang yang memusuhinya. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 18.497. Jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, terang benderang bagi kita bahwa pengorbanan kita di Idul Kurban, ketika Allah mengatakan lan yanalallahu luhumuha, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, adalah berkaitan dengan kejadian ini. Tidak sampai kepada Allah darah dan daging korban kalian, yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Dan takwa itu ditandai dengan yu'azim sya'airillah, memuliakan syiar-syiar Allah. Dan syiar Allah itu semuanya berkaitan dengan Ibrahim, keluarganya dan keluarganya. Ibrahim dan Ismail tadi lahirlah Al-Budun, onta yang akan disembelih. Safa Marwah berkaitan dengan Hajar. Dan kemudian Ibrahim dan Hajar dan Ismail nanti punya keturunan ke bawah, namanya Nabi Muhammad SAW, yang menghidupkan syiar-syiar ini kembali. Nah, syiar ini harus berkelanjutan ke bawah, maka kewajiban atau pensyariatan ibadah haji, umrah, dan kurban setiap tahun adalah untuk memelihara alur daripada risalah yang bermula daripada Nabi Ibrahim, Ismail, Hajar ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada akhir zaman. Itulah sebabnya ketika alur ini tidak terjaga, maka kita menyaksikan sangat-sangat memalukan sekarang. 57 negara Muslim yang menjadi anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, 57 negara, jumlahnya miliaran orang, tetapi hanya menjadi penonton pasif terhadap pembantaian, pembunuhan saudara-saudara mereka di Gaza. Bahkan mereka menggunakan pesawat-pesawat yang canggih, menggunakan uang ratusan juta, terbang di atas mereka yang kelaparan untuk menaikkan hajinya di sana, dan sampai di sana katanya melempar jumroh. Kita bertanya, jumroh apa gerangan yang dilempar? Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar itu dari Allah SWT,
Kalau ada salah dan kelirunya, ya itu adalah kesalahan dan kekeliruan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan, karena yang benar itu hanyalah dari Allah, yang salah, yang keliru pasti dari manusia, dalam hal ini adalah dari Al-Fakir sendiri, karenanya ditinggalkan dan diambil. Terima kasih. Yang ada pertanyaan dipersilakan. Ya, baik Ustadz, terima kasih banyak pemaparannya kali ini. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Silahkan langsung untuk membuka mic-nya. Kami persilahkan mungkin dari Bapak-Bapak dulu, silahkan. Pak Bambang kali buka dulu Pak Bambang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz, saya tergelitik mengenai masalah Gaza, Ustaz. Terus terang aja kalau umpamanya ada di TV mengenai masalah Gaza, itu saya alihkan TV-nya ke masalah yang lain. Pertanyaan saya, Ustaz, bahwasanya haji ini adalah suatu ibadah yang oleh Allah itu diharuskan kita sebagai orang iman yang mampu untuk berhaji. Pertanyaannya, masalah Gaza adalah masalah dunia, masalah kemanusiaan, Ustaz. Nah, apakah kita bisa meninggalkan haji yang sebelum berhaji nih, yang belum berhaji? Kita bisa meninggalkan ibadah haji yang dianjurkan oleh Allah dengan orang yang mampu, itu karena melihat peristiwa Gaza yang sedemikian parah, Ustaz. Kita merelakan kita tidak haji, tapi kita berempati kepada rakyat Palestina. Gantinya uangnya haji itu kita salurkan untuk Palestina. Nah, apakah kalau umpamanya kita sudah niat haji terus kita membatalkan, kita membantu kemanusiaan itu nilainya itu akan lebih rendah saat dibandingkan kalau umpamanya kita haji, di mana uang haji itu dipakai oleh, saat mengatakan bahwasanya oleh Arab Saudi untuk membantu Amerika dengan sekian juta dolar untuk membunuh saudara-saudara kita di Gaza. Itu, Ustaz. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Bam. Jadi siapa saja yang dalam dirinya masih ada kemanusiaan pasti akan terenyuh ketika mendengarkan Gaza. Ya. Jawabannya ialah bahwa apa sih tujuannya sebetulnya agama ini? Ya. Kita sampaikan tujuan agama ini adalah kemanusiaan. Makanya ketika ayat pertama turun, yang disebutkan di belakang manusia. Ayat pertama turun mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Jadi di sana ada Tuhan, tetapi yang di belakang disebutkan kenapa kita harus membaca dengan memuji nama Allah? Karena Dia yang menciptakan manusia. Jadi ketuhanan itu adalah kemanusiaan. Tidak ada tanda kemanusiaan kalau tidak ada tanda ketuhanan kalau tidak memihak kepada kemanusiaan. Karena di dalam ayat itu dikatakan manusia itu lemah, dia bergantung. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Alaq itu artinya tergantung. Makanya Allah membuat atau mengutus nabi, memberikan risalah kepada kita untuk memperkuat kemanusiaan. Jadi dengan demikian tujuan agama kita harus pahami adalah kemanusiaan. Satu. Yang kedua, dari urutan-urutan agama, dari seluruh syariat, apa yang terakhir? Haji. Waktu Nabi masih berada di Mekah kan tidak ada kewajiban haji. Karena belum selesai. Persoalan kemanusiaan belum selesai. Sahabat-sahabat disiksa. Bilal bin Rabah disiksa. Ammar bin Yasir disiksa. Khabalah orang disiksa di sana. Untuk menyelamatkan mereka, Nabi pindah dari Mekah ke Yastrib. Jadi ingat, bukan untuk menyelamatkan Nabi. Kalau Nabi tidak mungkin. Artinya tidak mungkin Nabi hijrah hanya untuk menyelamatkan dirinya. Nabi hijrah ke Yastrib untuk menyelamatkan mereka ini. Bilal bin Rabah menyelamatkan orang seperti misalnya kita tahu bahwa Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah, itu sampai anaknya putus tangannya ketika akan berhijrah. Luar biasa. Nah, untuk menyelamatkan mereka inilah Nabi pindah ke sana. Di Mekah, sudah Mekah. Kenapa tidak ada perintah haji? Allah tahu persis bahwa itu adalah sejak Nabi Ibrahim. Tapi kenapa Nabi ketika berada di Mekah 13 tahun di sana tidak ada perintah haji? Kita ulangi lagi, kenapa kok tidak ada perintah haji di sana? Bahkan tidak ada perintah umroh di sana.
baru pindah ke Yastrib. Setelah di Yastrib selesai, perang demi perang sudah ditangani dengan baik, sudah mulai stabil, baru kemudian Nabi umroh. Ya, kita semua tahu ini ceritanya, umroh. Baru haji. Ya. Jadi artinya apa? Haji dan umroh itu setelah kemanusiaan ini tegak, setelah selamat. Ya. Maka dengan demikian pertanyaan Pak Bama kita tanya, bagaimana kalau kita tentu harusnya menghindari berhaji kalau hajinya itu haji plus dan haji furodo. Kecuali mungkin hajinya yang harus menunggu, karena kalau dia tidak mengambilnya sekarang, dia menunggu lagi sampai puluhan tahun. Itu karena darurat namanya. Kita tahu di Indonesia ini ada kabupaten di Indonesia yang menunggunya sampai 57 tahun. 57 tahun. Ya. Jadi kalau dia tidak mengambil kesempatannya sekarang, ya statusnya dia akan dipindah ke 57 tahun ke depan. Nah, jadi kita anggap kecuali haji reguler, tetap berhaji. Tetapi kita tahu, dan itu haji reguler tidak seberapa uangnya. Tapi yang uang paling banyak masuk itu adalah uang haji plus dan haji furodo. Ya. Paspor mujamalah itu. Nah, jemaah sekalian, yang ini harusnya bisa ditunda. Karena setiap saat bisa berhaji. Nah, ini minimal ini yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena ya uang kita yang digunakan untuk berhaji tidak berefek kepada keislaman seluruh dunia. Tidak berefek kepada Islam seluruh dunia. Bapak biasa berbahagia, ada seorang anak muda, masih muda. Masih muda orangnya, ketika menjadi kepala negara, baru 35 tahun umurnya. Pangkatnya baru kapten. Namanya Kapten Ibrahim Traore. Ya, dia sekarang adalah presiden atau kepala negaranya Burkina Faso yang di Afrika. Ya. Sekarang dia fenomenal karena dia orangnya cerdas, pintar, dan menolak campur tangan negara Barat. Ya. Ingat, menolak campur tangan negara Barat. Dia mengatakan setiap negara Barat datang ke Afrika hanya akan melahirkan penindasan, hanya akan melahirkan eksploitasi kekayaan dan umat dan orang Afrika dibiarkan miskin seperti sekarang. Jadi satu-satunya cara untuk membangun kembali Afrika, bukan hanya Burkina Faso, kata dia, adalah dengan menghentikan campur tangan Barat. Kita Afrika harus mampu menentukan nasib sendiri. Itu bagus kata-katanya. Ya. Itu adalah masih muda orangnya, namanya Ibrahim Traore. Nah, ketika sudah mulai muncul dan sekarang menjadi fenomena, Bapak saya lihat dia di televisi banyak sekali, membuat channel-channel untuk dia. Sekarang menjadi fenomenal karena dia bukan hanya tokoh di Burkina Faso, tetapi seluruh Afrika. Ya. Dijadikan tokoh oleh anak muda, dijadikan sebagai sebagai role model. Maka tiba-tiba karena Barat tidak bisa membujuknya, Perancis tidak bisa membujuknya, perusahaan-perusahaan Perancis diusir dari sana, diberikan kepada orang yang tidak terkait dengan Barat untuk mengelola tambangnya atau kekayaan alamnya. Boleh saja mereka ikut, tetapi hanya sebagai pembeli saham saja, bukan sebagai pengelola utama. Akhirnya karena tidak mempan pengaruh Barat, apa yang terjadi? Datanglah Saudi. Ingat, datang Saudi. Apa yang dilakukan Saudi? Menawarkan 200 masjid. Bayangkan, 200 masjid. Ya. Ingat, namanya Ibrahim pasti Islam. Ya, Burkina Faso ini banyak Islamnya, banyak juga Kristen. Lumayan plural. Ya, datanglah Saudi menawarkan 200 masjid. Tapi apa kata Ibrahim Traore, anak muda ini? Dia katakan, mohon maaf, kami tidak butuh masjid. Ya. Masjid kami sudah banyak. Bayangkan 200 masjid. Dapat kita bayangkan 2 masuk berapa itu. Tapi dia sudah tahu arahnya kemana ini kalau Saudi masuk. Ya. Dia sudah tahu arahnya kemana. Pasti di belakangnya Barat. Dan pasti nanti kelompok-kelompok Islam ekstrim masuk untuk mengganggu negara mereka. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, kami tidak butuh masjid. Kami sudah punya masjid yang banyak. Yang kami butuhkan sekolah. Yang kami butuhkan rumah sakit. Yang kami butuhkan adalah buku-buku sains dan teknologi. Yang kami butuhkan adalah industri. Yang kami butuhkan adalah pekerjaan. Luar biasa. Ditawarkan 200 masjid untuk sebuah negara yang penduduknya cuma sekitar 20 juta orang. Dapat kita bayangkan Indonesia 280 juta orang. Betapa banyak masjid yang disumbang Saudi di sini. Ya. Dan kita lihat mempengaruhi ragam Islam di sini. Ya. Mereka datang seperti itu, ditolak. Ya. Apa sebabnya? Ini dia tahu arahnya.
Saudi ini hanya digunakan Barat untuk menguasai wilayah-wilayah Islam. Ujung-ujungnya kekayaan alam mereka, eksploitasi. Nah, jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, kalau kita berhaji hanya menguntungkan Saudi dan tidak menguntungkan Islam. Dan begitu Saudi untung, siapa untung? Donald Trump. Kita tahu negara setelah jadi presiden, negara Timur Tengah pertama yang dikunjungi Trump, Saudi kan. Dan di sana dijanjikan investasi. Oleh Qatar dikasih jet pribadi, luar biasa. Kayaknya negara-negara Arab kasih jet pribadi kepada Donald Trump. Investasi sekian ribu US dollar, sekian juta US dollar, bahkan miliar. Tetapi di Gaza, apakah ada negara-negara Teluk yang membantunya? Semuanya tidak berani. Mereka semuanya takut. Karena mereka semuanya adalah piaraan-piaraan Amerika dan Eropa. Ini yang terjadi. Jadi dengan demikian kalau kita memperbanyak menunaikan haji dan umroh, sebetulnya hanya menguntungkan ini. Seperti kata Donald Trump, bahwa Mekah itu adalah milik kita. Coba bayangkan. Yang lain lagi, silakan. Salam Ustadz, Bu Tuti, Ya, Afwan. Waalaikumsalam, silakan Bu. Iya silakan. Ya Ustadz, ya menyambung pertanyaan Pak Bambang mengenai Gaza juga. Itu kan haji ya. Sekarang umroh Ustadz. Saya tahu betul di mata kepala di hadapan saya sendiri, saya punya teman kaya raya sekali gitu ya. Nah, bisa dibilang Gaza ini kan sudah hampir 2 tahun ya Ustadz ya. Ya, lebih. Dia sudah berulang-ulang umroh dan umrohnya bukan umroh yang murah ya, umroh VVIP bisa dibilang. Nah, tapi kalau misalnya ditanyakan misalnya mengenai soal Gaza, Gaza pun dia nggak main-main Ustadz, nyumbangnya gila-gilaan juga, bisa 1 M dia nyumbang ke Gaza. Nah, gimana orang yang seperti itu dalam arti dia umroh tapi dia beralibi ya saya juga care kok sama Gaza, saya nyumbang banyak besar gitu. Nah, itu gimana tuh kayak begitu. Nah, dalam posisi sekarang ini dengan Gaza seperti itu, apakah bisa dibilang kita berumroh bukan haji ya Ustadz, berumroh itu makruh gitu, bisa dianggap begitu enggak? Itu Ustadz. Ya, baik Bu. Kalau saya sih makruh dalam kondisi seperti sekarang. Kalau alibinya tadi mengatakan saya sudah bantu Gaza juga kok. Ya, sekarang yang dipakai umroh ketambahin lagi kan gitu. Ya. Karena masih berkekurangan, faktanya kekurangan kan. Ya. Kita ulangi lagi, faktanya berkekurangan. Ini realitasnya. Jadi kalau dia mengatakan saya sudah bantu dia, buktinya Gaza masih berkekurangan. Dan siapa lagi yang bisa membantu mereka kalau bukan orang-orang berduit, orang-orang kayanya orang Islam. Orang-orang yang tidak punya hanya membantu dengan doa saja. Makanya kita minta tadi, bagi kita yang tidak mampu ini, ya minimal lah, berhentilah meminta hajat-hajat pribadinya. Mintalah untuk Gaza semuanya. Bayangkan kalau seluruh umat Islam berdoa untuk Gaza, bisa menggetarkan arasnya Allah. Kalau ada di antara jemaah yang mengaku dirinya doanya terijabah, buktikan dengan mendoakan Gaza. Ya. Buktikan dengan mendoakan Gaza. Jadi sekarang harusnya umat Islam semuanya berdoa untuk Gaza. Ya. Kalau kita masih berdoa untuk hajat pribadi kita, berarti kita tidak mau mengorbankan pribadi kita. Kita belum mampu mengorbankan darah dan daging kita. Sedangkan tujuannya tadi berkorban adalah mengorbankan darah dan daging kita. Karena yang kita mintakan selalu berkaitan dengan darah dan daging. Supaya bisa makan, supaya bisa minum. Kita lupa bahwa Allah itu adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Apa artinya pemberi rezeki? Tanpa diminta, dia akan beri rezeki kepada kita. Kita ini lahir tidak pernah berdoa. Bapak Ibu sekalian, adakah di antara Bapak Ibu lahir sebelumnya berdoa? Nggak ada. Ya. Padahal kita ini sekarang menjadi doktor, insinyur, profesor karena kita lahir. Nah, kelahiran kita ini bukan doa. Kan gitu. Lahir begitu saya, kenapa? Ya karunia Allah. Nah, sekarang hidup kita ini dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain, terutama yang berkenaan dengan agama. Jadi dengan demikian, mari kita buktikan doa kita dengan mendoakan Gaza. Dan kita bacalah doa-doa di Ahlul Bait. Apakah ada doa di sana yang meminta untuk kepentingan pribadinya? Baca doa kumail. Baca doa tawasul misalnya. Ya, semuanya berkaitan dengan qurbatan ilallah. Yang kita minta kalau doa kumail itu kan adalah mengampuni dosa kita yang meruntuhkan penjagaan. Agar Tuhan mengampuni dosa kita yang mengundang bencana. Kan begitu. Ya. Marilah kita berdoa untuk Gaza. Jadi menurut saya Pak Bu sekalian, karena kita tidak bisa demonstrasi setiap hari, tidak bisa juga menyumbang karena uang kita sangat terbatas, ya paling tidak berdoa dan berdoalah setiap hari. Menangis dan menangislah untuk Gaza. Kalau orang-orang non-Islam saja mau turun ke jalan, di Eropa, di Amerika, mereka mempertaruhkan jiwanya mereka. Di
di kampus-kampus terkenal sampai mereka diusir dari Harvard. Mereka melakukan itu, apalah dengan kita yang cuma di rumah. Ya, marilah kita mengubah pengajian-pengajian kita, majelis-majelis kita berubah menjadi majelis-majelis doa untuk Gaza, seperti itu. Silakan, ada lagi. Ya Ustadz, syukran Ustadz. Afwan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fadil Ustaz. Insyaallah sebagaimana yang sama-sama kita maklumi bahwa apa yang berlaku di Gaza dan juga di Palestin itu memang amat-amat menyayat hati kita dan kita sangat berduka, sangat mendalam Ustaz. Namun apa yang menjadi persoalan kita sekarang ialah ya gimana ya sebenarnya harus kita usaha atau lakukan untuk membantu sekedar yang termampu. Sebab apa yang dilihat sebenarnya ibadah haji itu sebenarnya selain dari ibadah furadi, dia juga merupakan ibadah jama'i, di mana itu merupakan solusi yang kalau difahami dengan baik menurut pandangan Anda Ustaz ya, afwan kalau salah. Dia merupakan pertemuan antarabangsa Islam antarabangsa, di mana di sana mereka seharusnya dapat memikirkan nasib umat Islam dunia. Apalagi yang tertindas, yang dizalimi sudah bertahun-tahun lamanya. Sepatutnya umat Islam itu dapat dimanfaatkan pertemuan dalam ibadah haji itu, dalam arti pertemuan antarabangsa ini, antarabangsa umat Islam ini bisa memikirkan nasib umat Islam. Gimana ya gaya dan caranya untuk kita membantu mereka. Yang Anda lihat masalah kita ialah kefahaman arti falsafah dalam ibadah haji itu mungkin gagal mungkin, dan juga kita yang tidak bisa memikirkan gimana untuk mengatasi masalah saudara-saudara kita di Gaza. Sehingga kan sepatutnya bisa kita memiliki seorang pemimpin yang benar-benar bersifatkan universal, memikirkan masa depan umat Islam keseluruhannya. Namun rasanya itu masih gagal juga kita untuk memanfaatkan pertemuan ibadah haji yang sifatnya antarabangsa itu Ustaz. Jadi kita tidak bisa untuk mengatasi masalahnya secara sendiri-sendiri. Paling tidak sebagaimana Ustaz beritahu tadi, ya kita bisa mendoakan itu yang bisa kita mampu sementara ini. Jadi masalah yang kita hadapi itulah masalah memahami konsep ibadah haji dan juga memahami keperluan kepada kepemimpinan Islam itu sendiri Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz? Afwan wa syukran. Afwan. Terima kasih banyak Ustaz. Nah, jadi cuma sebagai Ustaz sampai tadi dari Singapura, saya kira yang beliau katakan itu adalah benar-benar kebutuhan mendesak, yaitu bahwa harusnya haji ini menjadi semacam pertemuan antar bangsa, penyatuan manusia. Di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa haji itu mathabatan linnasi wa amna. Itu dalam Al-Quran. Kata-katanya mathabatan linnasi wa amna. Mathabat ini dari kata isbat, penyatuan. Ya, memperkuat dan menyatukan. Jadi makanya kata isbat itu digunakan untuk persatuan. Digunakan juga untuk memperkuat hati. Jadi kalau kita minta doa wasabit akdamana, itu artinya untuk memperkuat hati kita. Tapi kata-kata mathabatan linnas tadi memperkuat ikatan kemanusiaan antar bangsa, antar negara, antar seluruh dunia. Jadi harusnya di Mekah ini atau di haji ini harus adanya satu komite, harus ada panitia, harus ada satu lembaga yang mengelolanya secara mendunia, bukan Saudi saja. Yaitu semua umat Islam harusnya mengelolanya. Dan di dalam komite itu atau di dalam panitia itu harus ada ketuanya, pemimpinnya, tadi yang dikatakan Pak Ustaz Safi tadi, dengan universal, bersifat menyeluruh ke seluruh dunia. Jadi harusnya di sana, jadi Saudi ini atau ke Arab Saudi ini menjadi tempat dibentuknya komite seluruh dunia yang mengurusi haji. Iya, terutama berkaitan dengan pelaksanaan haji dan nanti juga khutbahnya. Semua kita baca, semua kita umat Islam tahu bahwa pada saat Nabi berhaji itu ada khutbahnya di Arafah. Ya. Sampai terkenal di mana-mana namanya haji, khutbah haji wada. Itu terkenal di mana-mana. Ini Sunni, Syiah, apapun asal lisan pasti kenal yang namanya khutbah haji wada. Artinya bahwa pada saat berhaji di Arafah itu ada khutbah
yang dilakukan satu orang kepada seluruh manusia yang ada pada saat itu. Nah sekarang ini karena tidak ada komite, tidak ada panitia, tidak ada lagi persatuan, maka tidak ada khotbah di sana. Ini menjadi lucu sekarang. Makanya kita tanya ini sebetulnya haji seperti apa lagi? Karena harusnya kan ada khotbahnya, khotbah Arafah namanya. Ya, harusnya ada khotbah Arafah itu karena semua berkumpul di sana. Ya, berkumpul satu tempat, satu wilayah namanya Arafah. Kalau di Mina nanti terpencar-pencar, terpisah-pisah di dalam tenda-tenda. Tapi kalau di Arafah mereka menyatu. Ya. Dan tujuannya orang di Arafah sebetulnya hanya menghadiri khutbah sebetulnya, khutbah Arafah itu. Ya. Nah pertanyaannya tidak ada. Di mana siapa yang khutbah di sana? Mungkin ada yang mengatakan, tapi bahasanya gimana? Sekarang dunia kita paling gampang Pak bahasa. Bisa menggunakan penerjemah, translator, bisa juga pakai alat sekarang, ada alat. Tinggal disimpan di kuping kita, nanti menerjemahkannya nanti otomatis pakai AI sekarang, AI. Ya. Jadi kalau khotbahnya bahasa Arab, semua nanti langsung ditranslate ke dalam bahasa masing-masing. Bahasa Melayu, bahasa Filipina, Tagalog, bahasa Thailand, bahasa Inggris, bahasa Prancis, semuanya diterjemahkan ke seluruh dunia. Ya, kan itu indah sekali. Khotbahnya cuma satu. Dan dalam khotbah itulah nanti diminta kepada umat Islam untuk bersatu melawan Israel. Wah itu luar biasa jemaah sekalian. Dengan demikian tidak bersatunya kita ini, tidak adanya khotbah tunggal waktu Haji Arafah itu, pasti kita bisa pastikan adalah campur tangan orang lain juga. Para pelaku kejahatan itu melalui kerajaan Arab Saudi. Ingat, melalui kerajaan Arab Saudi. Ya. Karena apa ruginya Saudi kalau dibikin khotbah seperti ini? Saudi kan hanya tempat pelaksanaan saja. Ya, Saudi tetap negara. Kita datang ke sana tetap pakai paspor. Tapi harusnya ada panitia yang mengurusi pelaksanaan ritual haji secara universal tadi. Ya, ya nanti juga memilih siapa yang bakal berkhotbah. Lebih bagus lagi kalau ketuanya yang membacakan khotbah, pemimpinnya membacakan khotbah itu, pemimpin dunianya. Seperti Katolik Vatikan, ada Vatikannya memberikan khotbah. Berikan khotbah di sana dan benar-benar berbicara tentang pentingnya menjaga marwah orang Islam di seluruh dunia, terutama tadi yang dikatakan Ustaz Syafi'i, orang yang tertindas, orang mustadafin seperti Gaza sekarang. Nah pertanyaannya sekarang kalau tidak ada khotbah di sana, di mana khotbahnya? Ya ini menjadi lucu. Setiap tenda ada khotbahnya. Ini kan lucu sekali Bapak sekalian. Saya kira Bapak Ibu sudah biasa berhaji ke sana, terutama di haji secara umum maksud saya. Itu di setiap tenda ada khotbahnya. Jadi bayangkan satu negara seperti Indonesia, khotbahnya banyak. Setiap tenda, satu tenda kan misalnya satu kloter. Satu tenda, satu kloter, kelompok terbang. Satu khotbahnya di sana. Ya. Kalau Singapura mungkin cuma satu tenda karena tidak banyak. Tetapi khotibnya beda dengan Indonesia. Padahal bahasanya sama-sama bahasa Melayu. Karena saya kan bisa nyatu. Tidak juga. Indonesia jamaahnya sampai 220.000 orang, tetapi tidak bisa dikumpulkan jadi satu menerima khotbah, luar biasa. Jadi lucu sekarang khotbahnya adalah di tenda-tenda masing-masing. Nah jelas ini kan keluar dari sunnah Nabi. Nabi diceritakan itu hanya satu khotbahnya di sana. Sehingga terjadi namanya penyeragaman pemahaman. Kalau istilahnya tadi Ustaz Syafi'i, penyeragaman falsafah haji. Ya. Kita doakan mudah-mudahan yang dikatakan Ustaz Syafi'i tadi bisa terlaksana, bisa menyebar sehingga kemudian banyak orang menyadari pentingnya tadi membuat komite atau panitia seluruh dunia. Dan menurut saya sebetulnya tidak susah. Kenapa? Kan sudah ada OKI, ya, Organisasi Konferensi Islam. Tinggal mereka sepakat bikin panitia kerjasama dengan Saudi, ya, supaya ini adalah panitianya panitia bersama. Ini akan lebih bagus sehingga nanti ada khotbahnya juga bersama. Nah, kalau khotbah bayangkan berkumpul sekitar 6 juta orang, lalu kemudian khotbahnya satu, memberikan pemahaman pentingnya umat Islam bersatu, menghentikan menghentikan kejahatan Israel terhadap Palestina, ini menarik sekali. Yang lain lagi? Syukran. Afan, ya, Ustaz. Ya, silakan yang lain masih bisa. Ya, saya mau tanya lagi Ustaz. Silakan. Ustaz, kita tahu di dalam Al-Quran suku Ad, atau suku yang lain itu di Al-Quran kita lihat bahwasanya mereka itu dihancurkan, Ustaz.
Lalu contoh yang paling nyata adalah permohonan doa Nabi Musa, ya kan, Firaun ditenggelamkan. Itu zaman kenabian. Nah, sekarang kan zamannya sudah berubah, tidak ada nabi, ya kan? Jutaan orang berdoa untuk Gaza, Ustaz. Kapan pertolongan Allah itu akan datang, Ustaz? Ya kan? Untuk menyelamatkan Gaza. Karena makin lama masalah ini berlarut-larut, makin banyak jiwa yang melayang di Gaza, Ustaz. Bisa-bisa rakyat Palestina itu sudah tinggal puluhan ribu saja, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Makasih, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jadi sebetulnya doa kita dijawab Allah itu kalau syaratnya juga kita penuhi. Jadi harus syaratnya kita penuhi. Ya. Apa syaratnya tadi? Seperti yang kita bicarakan dari Ustaz Sawi tadi, persatuan. Ini dulu harus kita jaga baik-baik, persatuan. Nah, jadi kalau umat Islam sudah bersatu, nah itu dia. Seperti tadi, seperti tadi ayat-ayat yang kita baca juga. Persatuan itu paling penting sekali. Persatuan inilah yang membuat nanti langkah kita sama. Nah, kalau persatuan ada, baru kemudian kita bergerak bersama-sama, baru pertolongan datang. Contohnya tadi Nabi Musa. Kapankah Allah memberikan pertolongan kepada Bani Israel? Kan sebetulnya Nabi Musa nggak butuh pertolongan, karena Nabi Musa itu lapang atau sempit sama saja. Bagi Nabi itu tidak ada bedanya. Yang butuh pertolongan itu kan kita orang awam. Nah, Bani Israel ini orang awam, butuh pertolongan. Kapankah Allah menyelamatkan Bani Israel? Jawabannya setelah bersatu di belakang Musa. Ya. Setelah mereka ikut di belakang Musa, mereka ditolong. Ya. Ketika Musa mengatakan, ayo lari, padahal cuma lari, tinggalkan Mesir. Kita akan tinggalkan Mesir. Kenapa? Karena kita akan dibunuh. Karena mereka ikut sama Musa semuanya, selamat Pak Bambang. Jadi persatuan, ada pemimpin tadinya, yaitu Nabi Musa. Begitu juga kapan Namrud dihancurkan? Ketika orang-orang ikut pada Nabi Ibrahim. Ibrahim meninggalkan meninggalkan Babilonia bersama dengan pengikut-pengikutnya, termasuk Nabi Lut di dalamnya. Begitu Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia, lalu kemudian Babilonia dihancurkan di belakang. Jadi selalu harus ada nabi atau pemimpin yang semua orang ikut pada pemimpin itu baru terjadi. Yang Pak Bambang tadi sebutkan bukan kaum Aus, tapi kaum Ad misalnya. Kaum Ad, kaum Samud, semuanya dihancurkan. Itu adalah karena setelah ada nabinya. Walaupun sedikit, tapi mereka ikut pada nabinya. Yang sedikit ini artinya semua orang beriman. Semua orang beriman bersatu di bawah nabinya. Kaum Ad yang beriman ikut kepada Nabi Hud. Kaum Samud yang beriman ikut kepada Nabi Soleh. Begitu mereka ikut pada nabinya, maka kemudian dihancurkanlah mereka semuanya. Nah, syarat ini yang belum terpenuhi sekarang Pak Bambang. Ya. Kalau syarat ini terpenuhi, pasti akan datang pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah datang harus ada juga syarat yang harus kita penuhi. Kalau syaratnya kita tidak penuhi, tidak bisa. Contohnya paling gampang. Kita berdoa setiap hari minta anak. Kita baca doa yang paling terijabah, itu doanya Nabi Yahya. Ya, barikan dalam Al-Quran, Nabi Yahya itu kan tua sekali baru punya anak. Berdoa, Rabli habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka samiul du'a. Itu doanya dia di surat Al-Imran. Atau doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Itu dalam surat As-Saffat. Dibaca kita terus. Tapi kalau tidak ada istri, kan tidak mungkin dikasih anak sama Tuhan, Pak Bambang. Ya. Jadi syarat terpenuhinya doa tadi minta anak harus ada pasangan. Ya. Harus ada istri, harus ada suami. Kalau tidak ada istri, tidak ada suami, gimana Allah memberikan mengijabah doanya? Nah, dengan demikian harus ada syarat dulu terpenuhi. Begitu, Bapak. Jadi syarat ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu bahwa harusnya berhaji itu menciptakan mata batalinasi, baru setelah itu wa amna. Jadi kata-kata amna itu aman, selamat, setelah mata batalinasi. Itu bisa kita periksa di surat Al-Baqarah ayat 125. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Bambang, Ustadz. Masih ada yang ingin bertanya, masih bisa nih satu lagi, silakan. Ibu-ibu mungkin. Sepertinya udah
Cukup ini Ustadz, Ibu-ibu Ya, dan betul. Bapak-bapaknya sudah tidak bertanya lagi. Kita akan tutup kajian kali ini. Mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin kita berdoa untuk saudara-saudara kita terutama yang sedang menderita di Gaza, Palestina, di Yaman, dan dimanapun. Serta untuk ibu-ibu Majelis Azhar yang kurang sehat, yang sakit, serta tentunya tidak lupa untuk para pendiri Majelis Ilmu Azhar yang sudah mendahului kita. Kami persilahkan Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sebelum menutup seluruh rangkaian acara kita berdoa. Setelah itu nanti setelah mendoakan diri kita masing-masing, kita doakan secara khusus saudara-saudara kita di Gaza dan di Yaman, di Lebanon, yang telah tertindas, yang telah dikejar-kejar setiap saat oleh kekuatan-kekuatan besar dunia, supaya Allah memberikan kekuatan kepada mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka secepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami, karuniakanlah juga kepada keluarga kami, karuniakan kepada seluruh umat Islam seluruh dunia kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil, terutama ibunda kami yang telah mengandungkan kami dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah, kemudian melahirkan kami dalam keadaan bersusah payah, lalu menyapi kami 2 tahun lamanya. Juga ampuni dosa dan kesalahan saudara-saudara muslim kami, saudara-saudara mukmin kami, laki-laki ataupun perempuan, masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Terutama ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah Tuhan kami, untuk pendiri majelis taklim kami, Majelis Taklim Az-Zahra, almarhumah Ibu Taryo, yang telah meninggalkan kami beberapa tahun yang lalu. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi madakhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Juga kami mohon kepadamu Allah untuk almarhumah Ibu Siti Widiati binti Raden Joko Waseso yang baru saja meninggal ya Allah Tuhan kami. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi madakhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Kami juga mohon secara khusus ya Allah Tuhan kami untuk saudara-saudara kami di Gaza, di Yaman, di Palestina, dan juga di Lebanon. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada mereka untuk menerima penderitaan dan penindasan yang dilakukan oleh negara-negara rohani Allah Tuhan kami. Hentikanlah kejahatan ini ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang tidak berdaya. La haula wa la quwata illa billah. Harapan kami Allah hanya doa kepada-Mu ya Allah. Selamatkanlah mereka. Angkatlah derajat mereka. Kembalikanlah kehidupan mereka seperti sedia kala. Selamatkanlah Palestina ya Allah. Janganlah Engkau biarkan Israel menguasainya. Hancurkanlah mereka, hancurkanlah tangan-tangan yang membantu mereka, ya Allah Tuhan kami, siapapun mereka. Dan selamatkanlah saudara kami di Gaza, di Palestina tepi barat, di Lebanon Selatan, dan juga di Yaman. Berikanlah mereka pertolongan dari langit dan dari bumi, ya Allah ya Tuhan kami. Dan juga berikanlah kesadaran kepada kami umat Islam, ya Allah, agar bersatu, ya Allah Tuhan kami. Menghilangkan perbedaan-perbedaan di antara mereka, ya Allah. Melepaskan semua ego-ego sektoral mereka, agar mereka semuanya berpikir sama, yaitu mendekatkan diri kepadamu melalui membantu saudara-saudara mereka yang ada di Gaza, ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustaz. kasih.